Perhatian. Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, Namaste, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, sehat untuk kita semua. Kita akan belajar lagi bersama, memulai lagi minggu. Kita akan sama-sama membuka pikiran, membuka hati lagi. Malam hari ini kita kedatangan guru tercinta kita, Pak Ahmad Khojim, yang malam hari ini kita akan meneruskan Sangkan Paraning Dumadi yang kedua, yaitu wadah dan isi. Wah, malam hari ini pasti lebih esensial lagi. So, saya rasa kita udah gak sabar nih mau dengar tentang apa itu wadah, apa itu isi. Tidak berpanjang lebar, mari kita sapa guru kita malam hari ini, Pak Ahmad Khojim. Pak Khojim, sehat, Pak? Alhamdulillah, sehat-sehat. Alhamdulillah. Tetap senyum, tetap tertawa. Asik, mantap. Atur nuhun Pak Khojim atas waktunya di tengah-tengah kesibukannya. So, monggo Pak Khojim, dipersilakan. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu semuanya. Jadi pada malam hari ini saya akan melanjutkan dari pembahasan Sangkan Paraning Dumadi, yaitu sekarang sesi 2 untuk Sangkan Paraning Dumadi, ya, yaitu wadah dan isi. Jadi kalau kita itu menggambarkan, kita membayangkan dulu, seandainya di alam raya ini tak ada satu benda pun, ya kan, apapun namanya, ya, pasti yang tertangkap, yang terbayang di pikiran kita adalah kosong. Jadi kita harus punya bayangan sederhana saja. Seandainya nggak ada ini, nggak ada itu, anggap saja semua yang sudah kita ketahui itu sebenarnya nggak ada. Jadi kita anggap, kita lupakan semuanya. Nggak ada cahaya, nggak ada warna, tidak ada arus, ya, tidak ada tanda-tanda gerak dan sebagainya. Nah, semuanya pasti nganggap itu kosong. Akan tetapi apa yang kita bayangkan itu ternyata ya hanya bayangan, nggak lebih dari itu, gitu loh ya. Jadi faktanya itu ya ada faktanya itu, gitu ya. Jadi artinya kita mengatakan kosong itu hanya bayangan. Jadi kalau ada orang mengatakan sebelum ada apa-apa kosong, ya nggak bisa, wong. Itu cuma bayangan. Jadi di situ, gitu loh. Ya. Nah, jadi secara fakta kosong itu cuma asumsi, gitu. Ya, secara fakta. Jadi artinya itu kita tidak pernah, ya, melihat sesuatu itu kosong. Kosong dari apapun nggak pernah ada. Yang ada itu adalah kosong dari apa yang kita maui, kosong dari apa yang kita pikirkan itu ada. Jadi misalnya kita melihat, melintasi suatu rumah, terus kita buka pintunya nggak ada siapa-siapa, kita bilang kosong. Nah, karena kita punya asumsi seharusnya rumah itu isi orang, gitu loh. Terus kok nggak ada isinya, oh kosong itu. Ya. Jadi cuma ada wadahnya, gitu kan. Isinya nggak ada. Jadi isinya itu kita anggap yang seharusnya manusia itu. Nah, tapi itu tidak ada. Oh, itu kosong. Ya. Jadi itu. Atau kita melihat suatu kolam, kering kolam itu. Ya, kalau ditanya orang, kita pasti jawabnya kolamnya kosong. Orang sudah ngerti kosong dari air, karena secara normatif ya kolam itu isinya adalah air. Jadi gitu, ya. Atau kita disuruh membuka sebuah gudang, terus kita buka, nggak ada apa-apanya. Kita bilang gudangnya kosong. Nah, tentu kosong dari apa-apa yang seharusnya disimpan di gudang itu. Nah, ini kalau kita melihat seperti itu, ya. Jadi secara fakta kosong itu tidak ada.
maka orang mengatakan bahwa kosong itu isi. Nah, jadi gitu, karena secara fakta, ya. Jadi orang mengatakan kosong itu isi. Ya. Tapi kalau kita harapkan dari sudut isi, maka orang mengatakan isi itu kosong, kan gitu kan. Ya. Ya, kita ini isinya bumi kan. Kita ini. Suatu hari kita ini ada batas umur, ya kan? Pada akhirnya kita tidak ada. Jadi isi yang dilihat itu tadi secara fakta akhirnya kosong juga, gitu loh, ya. Jadi di situ. Nah, itulah di dalam orang Jawa dulu misalnya, ya kan. Kalau disebut suwung itu, dengan kata suwung itu artinya kosong tapi isi, gitu loh. Jadi makanya disebut suwung. Jadi suwung itu tidak sama dengan misalnya suwung sama dengan kosong, tidak seperti itu. Nah, makanya orang menyebut rumah suwung artinya rumah yang tidak dihuni lagi. Nah, jadi di situ. Jadi sebenarnya rumah ya mesti ada isinya, tapi lagi tidak dihuni, maka rumah suwung. Ya. Sehingga dengan demikian, yang berupa isi hakikatnya kosong. Kita ini berupa isi kan, kita ini isinya jagat kan. Ya hakikatnya kosong, kita tidak bisa diam terus ada. Jadi di situ. Ini gambaran-gambaran sederhana. Ya. Nah, begitu pula kalau kita melihat sesuatu itu kosong, ya hakikatnya isi. Faktanya itu tidak ada di jagat ini, misalnya kosong, melompong, orang nopo, itu ya tidak ada, selalu ada gitu ya. Sebab tak mungkin ada sesuatu jika benar-benar kosong, gitu loh ya. Jadi kalau ada orang misalnya mengatakan sebelum ada segala sesuatu kosong, ya kalau sebelum ada sesuatu kosong ya kosong terus. Dari mana isinya itu kan gitu kan. Jadi itu ya. Jadi istilah kosong sekali lagi hanya berlaku kosong dari sesuatu yang kita pikirkan. Jadi bukan kosong dari realitas gitu loh. Ya, cuma kosong dari sesuatu yang kita pikirkan. Nah, itu hakikatnya sesuatu ya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa yang kita anggap kosong itu ternyata ada. Nah, jadi bukan kalau kosong itu tidak ada, kita nggak pernah bisa mengatakan kalau kosong tidak ada loh ya. Jadi kosong itu ternyata ada. Oleh karena tidak bisa disifati, maka secara agama didendangkan dengan pernyataan ya bahwa ada itu tidak serupa dengan segala sesuatu. Jadi itu ya. Jadi tidak serupa dengan sesuatu. Karena orang nggak tahu wujudnya ada itu, makanya tidak serupa dengan segala sesuatu. Gitu. Nah, di dalam Al-Quran, itulah Allah di dalam Al-Quran. Orang Cina menyebut, ya kan, ada tapi yang tidak seperti segala sesuatu itu sebut tahu. Itu orang Cina. Makanya orang Cina mengatakan, kalau engkau sudah sebut bahwa itu tahu, ya bukan tahu lagi, begitu kan. Kalau sudah disebut, jadi itu. Nah, orang Jawa di dalam beberapa serat atau buku kunonya, kitab kunonya, ya, itu ya tidak dinamai, cuma dinamai yang Eka Jati, yang itu hanya sebagai sebutan terhormat saja, sebutan kehormatan yang. Ya. Nah, karena cuma satu yang tidak seperti segala sesuatu, maka disebut Eka, tidak disebut siji. Jadi yang Eka bukan yang siji, gitu loh ya. Itu. Nah, Eka itu kadang-kadang ya secara fonem K-nya itu oleh telinga sekelompok manusia dibaca S, makanya Esa. Ya. Jadi Eka, Esa, ya, itu artinya jadi satu. Ya. Nah,
Kemudian disifati dengan kata jati. Jati itu artinya yang hakikat. Jadi hakikatnya yang ada tadi ya cuma satu, nggak ada duanya. Karena nggak ada duanya itu tidak serupa dengan segala sesuatu. Kalau ada duanya berarti serupa dengan yang ada duanya tadi, gitu ya. Nah, itulah yang disebutkan di dalam surat 42 ayat 11 yang dikatakan bahwa laisa kamitslihi syai'. Jadi dia ya dikatakan di dalam Al-Qur'an dia itu adalah Allah ya. Laisa bukan ya. Ka seperti mislihi ya. Jadi tidak ada seperti yang serupa ya, yang semisal. Jadi di situ ya. Nah, kalau begitu apa sesuatu itu? Orang menyebut sesuatu karena ada sifat yang melekat. Ada rupa, ada bentuk, ada bau, ada warna, ada arah, ya. Ada di suatu tempat, atau sifat-sifat dan ciri lainnya. Jadi kalau itu semua tidak bisa disifatkan, bukan sesuatu namanya gitu loh. Nah kalau bukan sesuatu ya sudah pasti Tuhan disebut tidak seperti segala sesuatu karena memang bukan sesuatu. Jadi di situ. Ya. Nah ini kita cara belajar untuk memahami kebenaran diri kita kan itu kan. Karena hanya orang yang sudah paham dirinya yang nanti tidak terbingungkan, tidak tersesat jalan. Jadi itu. Nah, jika ada, ya, tetapi bukan sesuatu, kalau begitu sesuatu itu ada di mana? Ya, ada kan? Bukan sesuatu. Nah, maka sesuatu yang adanya di mana? Ya. Nah, tentu saja sesuatu berada di dalam sang ada. Nah, jadi gitu loh ya. Jadi kan ini ada tapi bukan sesuatu. Nah kalau begitu sesuatunya ada di mana? Ya kan? Ya sesuatunya ada di dalam sang ada tadi. Kalau ada tadi itu berada di luarnya dari sesuatu, maka ada itu pun sesuatu. Jadi ada serupa dengan sesuatu. Karena sesuatu itu tidak serupa dengan dia, ya maka sesuatu itu ada di dalam dia itu sendiri. Jadi tidak ada di luarnya. Itu. Nah, tapi kok orang bilang, oh itu Tuhan itu ada di dalam diri kita. Kalau hanya berhenti sampai di situ, ya hebat bener kita itu. Jadi Tuhannya itu berada di dalam diri kita, gitu kan? Ya hebat bener kita itu. Ya. Itu adalah cara mudah untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Itu lewat diri kita, gitu loh. Jadinya itu bukan Tuhan di dalam diri kita, ya kan? Nah, diri kita itu isinya macam-macam, ya ada darah, ada tulang, ada ini, ada itu, gitu kan? Nah, terus Tuhannya ada di dalam diri kita, maka tidak salah orang Arab nyebutnya Tuhannya ada di Ka'bah, kan gitu kan? Jadi justru kita ada di dalamnya, ya. Makanya kita perlu membuat gambaran-gambaran, ya kan? Nah, jadi kita jangan terpaku pada nama dulu, gitu loh, pada sang ada ini. Karena nama itu kan diperlukan manusia untuk membedakan yang satu dengan yang lain. Seandainya tidak ada keperluan kita untuk membedakan yang lain, nggak perlu nama. Jadi misalnya ada dua lupa kan kayak saya sama Kang Adu. Maka ketika nama itu diberikan merujuk pada salah satu itu. Gak mungkin merujuk pada dua-duanya gitu ya. Jadi misalnya mana yang Kang Abu padahal saya lagi duduk sama Kang Abu. Kayak di gambar ini lagi jejer begini kan. Oh itu loh yang bajunya warna hitam loh. Jadi kan gitu. Jadi nah kalau dia cuma satu-satunya,
Ya kan nggak perlu lagi mana gitu. Ya. Nah di situ. Nah karena Sang Ada itu meliputi segala sesuatu, maka dengan sendirinya tiap-tiap sesuatu yang mengada. Nah sekarang itu bukan ada, yang mengada, yang menjadi ada, diliputinya. Nah, jadi di situ. Jadi kalau Tuhan itu samudra eksistensi, ya maka kita di dalam samudra itu, bukan kebalikannya samudra di dalam diri kita, gitu ya. Nah, karena itu kalau kita baca surat 4 surat An-Nisa ya ayat 126. Itu ayatnya pendek. Bisa ditampilkan itu kan. Oke, siap. 4:126. Saya siapin dulu, Pak. Oke. Surat 4 ayat 126, silakan. Iya, nah. Jadi di situ dikatakan walillahi ya, ma fis samawati wa ma fil ard. Wa kana Allah bikulli syai'in muhit ya. Jadi di situ ditegaskan walillah ya kan. Semua itu kepunyaan Allah. Ya, kepunyaan ya kan. Jadi di sini berarti bukan Allah itu ada di luar kepunyaannya, ya kan? Makanya di situ di dalam bahasa Arab, ya kan, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Jadi semua yang di langit, semua yang di bumi itu kepunyaan Allah. Ya karena semua diliputi. Nah, supaya orang tidak bingung, Al-Quran itu sendiri menutup ayatnya dengan kalimat wa kana Allah bikulli syai'in muhit ya. Wa kana yakunu itu ada ya kan. Adanya Allah itu gitu kalau dengan bahasa pesantren ya. Jadi adanya Allah itu atau keberadaan Allah itu ya bikulli terhadap tiap-tiap sesuatu muhit ya meliputinya. Jadi Allah itu meliputi tiap-tiap sesuatu. Allah itu meliputi segala sesuatu. Nggak ada yang tidak diliputi Allah. Dengan bahasa gampangan, berarti tidak ada yang di luar Allah. Ya, itu sederhana, ya kan. Nah, mengapa kalau kita baca terjemahan, ya kan, dari Quran ya, Kemenak kok di situ diterjemahkan dan Allah ya kan dalam kurung ilmunya meliputi segala sesuatu. Karena penerjemah itu tidak paham terhadap kalimatnya itu sendiri gitu loh. Meskipun profesor kalau nggak paham ya itulah, kalau Allah itu ilmunya meliputi kan orang kan bertanya Allahnya di mana kalau ilmunya saja yang meliputi. Ya, jadi makanya ya Allahnya itu yang meliputi. Kalau ilmunya Allah meliputi, berarti Allahnya ada di suatu tempat. Allahnya mungkin lagi sendaku di mana gitu, itu meliputi ilmunya gitu ya. Nah, makanya itu jelas ya. Jadi walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa kana Allah bikulli syai'in muhit. Nah, jadi muhit. Jadi Allah itu keberadaannya meliputi segala sesuatu, ya. Jadi makanya di situ di dalam tanda bacanya itu disebut Allahu. Jadi itu kalau bahasa Indonesianya Allahnya yang dibaca dulu kan gitu. Jadi wa Allahu dan Allah itu kan karena ya kan adanya kan gitu kan bikulli syai'in muhit, ya, yaitu meliputi tiap-tiap sesuatu. Ya, karena kalau bahasa Arab itu kata segala semua itu dikatakan kuli itu ya, tiap-tiap. Apa sama saja sih artinya, tiap-tiap sama semuanya sama. Jadi di situ. Ya. Nah sekarang kalau ditanya, ya kan, kalau ditanya siapa yang meliputi segala sesuatu,
Tentu kalau orang Arab yang paham ayat tadi, oh Allah, karena kalimatnya itu jelas. Wa kana Allah bi kulli syai'in muhit. Jadi Allah. Barulah kalau orang Cina yang ditanya, ya tahu. Ya, kalau orang Jawa yang ditanya, ya yang Eka Jati. Jadi di situ. Jadi di sini hanya apa itu menunjukkan bahwa tahu Allah Eka Jati itu bukan personal name. Jadi bukan nama diri. Gitu loh. Hanya sebagai karena untuk membedakan dari sesuatu saja. Makanya sebenarnya tidak ada namanya. Itulah sebabnya bagi yang memahami konstruksi ya tata bahasa Arab, strukturnya itu ya kan disebut bahwa Allah itu dari kata al-ilah ya kan. Jadi al-ilah. Jadi situ ya. Al itu di dalam bahasa Arab bisa punya makna sebagai kata sandang, jadi sesuatu yang sudah tertentu ya. Jadi sudah pasti, atau al itu menunjukkan satu-satunya. Jadi itu juga al, ya kan? Jadi di sini kita harus bisa memahami. Jadi artinya tiap-tiap sesuatu tentunya termasuk manusia, tentunya, ya kan? Selalu diliputi Allah. Sebenarnya ilmunya sekarang itu karena sudah ada macam-macam contoh di dunia, jadi sebenarnya gampang gitu. Ya. Jadi tidak ada orang yang tidak diliputi Allah. Jadi di situ, ya. Bahwa masih ketakutan kalau berjalan sendirian malam hari, nah itu persoalan lain. Nah, jadi itu sih penakut ya Pak Kojim ya. Nah iya kan gitu. Ya, kita bisa memberikan gambaran, ya kan, sesendok gula putih, gula pasir, ya, yang putih, dilarutkan dalam segelas air. Maka kita tidak melihat lagi molekul-molekul gula itu. Mengapa? Karena gula itu sudah diliputi oleh air. Kan bukan air diliputi gula di situ, ya, gula itu diliputi oleh air. Kan dilarutkan, diaduk kan, akhirnya air yang tadi warnanya bening ya tetap bening, nggak kelihatan. Gulanya juga gula putih kecuali gula merah yang itu jadi nanti berwarna merah. Ya. Jadi setiap molekul gula tidak kelihatan ada karena diliputi air. Nah, dari situ apanya yang tampak? Ya airnya, bukan gulanya. Ya. Jadi di situ, ya. Nah, baru dapat diketahui air itu mengandung gula ya setelah dicicipi, dirasakan, ya kan. Oh, ini air mengandung gula. Nah, kalau kita melihat lahir dan batin itu, ya kan, sebagai manifestasi Allah seperti di dalam surat 57 ayat 3, ya kan. Maka itu artinya ya yang lahir, yang batin bagi manusia diliputi Allah. Lahirnya manusia diliputi Allah, isinya manusia yaitu batinnya juga diliputi Allah. Jadi di situ. Ya kan manusia ini kan raganya berarti wadah, ya kan, sedang batin berarti isinya. Kalau mati tinggal wadahnya, isinya pergi, kan cuma itu. Tapi baik wadahnya maupun isinya sama-sama diliputi Allah. Ya. Makanya kalau kita lihat surat 57 ayat 3 tadi dikatakan, ya. Jadi dikatakan wal awalu wal akhiru wad dohiru wal batinu. Nah, jadi semuanya jadi dikatakan, ya, wal awalu wal akhir wad dohir, ya, wal batin. Wa huwa bikulli syai'in alim, ya kan? Itu surat 57 ayat 3, Al-Hadid ayat 3. Jadi kalau diterjemahkan, siapa yang awal? Ya hanya dia. Ya. Siapa yang akhir? Ya hanya dia. Jadi dia tidak disebut
apa itu dengan kalimat bahwa sebelum ada sesuatu ada dia, tidak. Dia hanya menyebutkan ayat itu. Wal awalu. Dia itulah awal. Nah, jadi terjemahan yang paling enak itu begitu. Ya. Lain dengan dia yang datangnya awal. Nah, itu lain, ya kan. Nah, jadi dialah awal dan dia pula akhir. Sebenarnya gitu terjemahan yang benar. Sayangnya kan kata yang di situ disisipkan. Ya. Jadi dikasih kata yang itu seolah-olah ya sebelumnya nggak ada apa-apa, terus dia cemut gitu hadir, nah baru dia yang awal gitu kan. Ya, tapi kalau begitu kita malah bertanya siapa ya yang memunculkan dia tadi. Nah malah bertanya begitu. Kalau kita berpikiran tadi kan kosong, terus dia hadir pertama kali, ya malah bertanya kita, siapa itu yang menghadirkan dia pertama kali itu, ya kan? Nah, makanya ayat itu huwal awalu. Terjemahan yang pas adalah dialah awal itu. Jadi awal itu ya dia. Makanya di dalam hadis itu ada dan ketika orang mencaci maki ya waktu, nah itu hadis ya. Maka sesungguhnya waktu adalah aku. Ya, bisa dicari di Google itu dari siapa yang menjadi yang meriwayatkannya, ya. Jadi kita bisa nyari. Tapi begitu, ya kan bunyinya. Dan banyak orang yang mencaci maki waktu, padahal waktu adalah aku. Nah, jadi hadisnya seperti itu. Jadi terjemahan itu ya dialah awal itu, ya dialah akhir itu. Ya, artinya nggak ada lagi ya kan yang sebelum dia itu kan gitu. Karena dia itu awal ya itu. Nah, kalau di dalam apa itu kaidah Jawa disebut ya dialah purwaka, dialah wasana. Terus dikatakan purwaka ya wasana, maksudnya ya purwaka itu ya akhir, awal itu ya akhir, tidak ada yang dahulu, tidak ada yang akhir. Jadi seperti itu ya. Tuhan itu ya disebut awal juga disebut akhir. Maka Tuhan tidak dikenai batasan ruang dan waktu. Kan gitu kan dengan kalimat itu. Ya. Nah, karena ayat itu menyebut dialah awal dan akhir, maka dikonkretkan ya waktu hiru wal batin ya wal batin ya dialah lahir dan dialah batin. Nah, jadi sesuai dengan ayat yang wa kana Allah bikulli syai'in muhit, ya kan? Dan Allah itu meliputi segala sesuatu. Makanya realitas atau hakikat yang lahir itu ya dia. Maka yang batin juga dia. Ya. Jadi dulu orang itu selalu mencari ya kan Allah itu gimana manifestasinya manusia itu ya dia, ya kan. Nah, makanya di dalam makrifat disebutkan bahwa Allah itu terlihat. Namun apa yang terlihat bukan Allah. Nah, jadi di situ ya. Kalau di dalam bahasa disebut pangeran kuwi katon ning sing katon dudu. Loh kan enak itu bahasanya. Ya. Jadi pangeran kuwi katon, ya. Katon itu artinya dapat dilihat. Tetapi yang kamu lihat itu dudu, bukan dia gitu. Ya. Ya, kalau yang dilihat jadi sesuatu, ya. Tapi Tuhan itu meliputi segala sesuatu, makanya bisa dilihat semuanya. Jadi artinya itu, wah apa saja ini ya, karena saya melihat Allah. Tapi kalau sudah saya lihat perperincian, ya bukan Allah lagi yang saya lihat itu. Ketika saya menghadap Kang Abu, ya Kang Abu yang saya lihat. Tapi manifestasi adanya Kang Abu, adanya saya dan sebagainya, ya saya melihat Allah. Makanya orang yang wise hidupnya ya
orang yang disebut arifin billah, ya, dia ingin menyaksikan Allah lewat air mancur dan nikmat, ya, karena yang dilihat itu bukan air yang sedang mancur, gitu. Yang dia lihat itu adalah hakikat air mancur itu, maka dia melihat Allah, kan gitu kan. Mungkin ini juga ada kaitannya sama ayat yang mengatakan kemana saja wajah kamu melihat, di situ adalah wajah Allah. Gitu ya Pak Kojim ya? Iya. Itu yang nanti itu tadi sama, yaitu surat 57 ayat 4-nya. Kalau ayat 3-nya kan wal awalu wal akhir, ya kan? Wadzohiru wal batin, ya. Nah, kalau ayat 4-nya di situ nanti dinyatakan bahwa ya panjang kan, tapi di situ nanti ada ya dengan kalimat ya wa huwa ma'akum aina ma kuntum, ya, jadi dia bersama kamu dimanapun kamu berada, ya. Jadi wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basyir, karena Allah itu selalu bersama manusia dan makhluknya, maka ya Allah tahu semuanya, gitu loh. Jadi kalau ada istilah dicatat malaikat itu kan prosedural saja, gitu loh. Iya, prosedural saja. Nah, jadi di situ. Jadi ini enak kita belajar gini ini dengan contoh-contoh sederhana, gitu loh ya. Jadi di situ. Nah, jika sudah terlihat sebagai sesuatu, nah jadi jika sudah terlihat sebagai sesuatu, maka sesuatu itu disebut wadah, ya kan. Jadi kalau melihat tubuh saya ini, yaitu wadah, ya. Nah, yang di dalam wadah ada isi, kan gitu kan jadinya. Jadi semuanya, jadi ketika yang tampak lebih dulu ya wadah, tapi di dalam wadah pasti ada isi, ya kan. Jadi seperti itu. Jadi nggak ada wadah yang tidak ada isinya, entah isinya udara, entah isinya air, entah pokoknya ada isinya, gitu loh ya. Jadi di situ. Nah, dengan demikian wujud alam semesta adalah wujud wadah dan isi. Nah, jadi jelas sekarang kan. Jadi alam semesta semua ini adalah manifestasi, adalah wujud wadah dan isi, ya kan. Jadi itu karena kita sudah fokus pada sesuatunya, jadi di situ, ya. Nah, kemudian jika ruang, sebenarnya ruang itu kan gini kan, kita bisa bicara itu ruang karena ada dua hal yang membatasi. Jadi seandainya tidak ada pembatas, ya ruang pun tidak ada, gitu loh. Ya. Kita sebut langit karena ada batas, yaitu itu yang di atas kita. Jadi ada batas yang kita tunjuk, gitu ya. Jadi kalau kita itu punya asumsi bahwa ruang, space atau angkasa, ya, maka ya itulah wadah jadinya. Karena semuanya jadi berada di sebuah ruang, di sebuah angkasa, kan gitu kan. Jadi wadah. Jadi langit itu akhirnya kalau kita sudah lihat sebagai sesuatu, ya langit itu wadah. Nah, isinya apa? Ya benda-benda langit namanya. Jadi ada bintang, ada matahari, ada planet, ada satelitnya atau rembulannya, ya kan. Dan ya kan, artinya itu semua menjadi isinya, kan gitu kan. Jadi ruang adalah wadahnya, ya kan. Benda-benda yang kita tunjuk adalah isinya. Nah, jadi sekarang kan gamblang kan sekarang ini ya. Jadi langit itu wadah, gitu kan. Nah, kalau kita lihat segala tetek bengek yang ada di ruang angkasa ini, ya isinya. Nah, sekarang kita fokus pada yang lebih kecil, ya. Jadi fokusnya itu lebih kecil, yaitu bumi. Ya, karena kita sekarang lagi hidup di bumi, jadi di situ kan. Jadi kita tidak hidup di planet mana, tapi kita hidup di sebuah planet yang namanya bumi, ya. Jadi istilahnya the planet Earth, ya. Jadi itu. Nah, jadi
bumi sendiri ketika kita lihat sebagai sesuatu, buminya jadi wadah. Nah, gitu loh. Jadi kalau jagat dilihat sebagai sesuatu, langitnya adalah wadah, bumi, matahari, dan sebagainya jadi isi. Nah, tapi sekarang kalau kita lihat buminya sendiri, nah buminya jadi wadah, buminya itu. Nah, isinya apa? Ya ada gunung, ada samudra, ada kali, bengawan, sawah, tegal, batu besar, kecil, ya, pohon, tanaman, ya, hewan piaraan, hewan liar, binatang buas, binatang melata, semut, gremet, dan sebagainya. Nah, itu isinya jadinya jadi di situ, ya. Nah, jadi konteks wadah isi itu ya seperti ini ditambah ini, digandeng lagi lebih besar, gandeng lagi lebih kan, seperti itu aja, ya kan. Jadi wadah isi, jadi gitu. Wadah isi ditemukan dengan wadah isi yang lain, jadi wadah dan isi yang baru ditemukan, jadi seperti itu, ya. Nah, sekarang kalau kita lihat, ya, ternyata kan isinya itu, ya, jadi bumi sebagai wadah dan isi, ternyata tiap-tiap sesuatunya itu kadunungan urip, artinya ditempati hidup. Nah, itulah kalau dulu di dalam bahasa Sesiti Jenar, ya, saya tidak melihat sesuatu yang tidak hidup, itu bahasanya Sesiti Jenar. Aku lihat angin, oh dia hidup. Aku lihat petir, oh dia itu hidup, ya kan. Aku lihat air, dia itu hidup, ya. Nah, mungkin 500 tahun yang lalu orang sangat sulit membuktikan bahwa itu hidup. Jadi orang itu membuktikan hidup kalau gitu kan, ya seperti kelihatan seperti ada kambing, ada kucing, ada kita, seperti itu, ya. Tetapi dengan pengetahuan modern, ya, seperti yang diselidiki air saja, yang diselidiki oleh Emoto itu, ya kan, ternyata air pun merespon sebagai kehidupan. Nah, jadi seperti itu, ya. Jadi diumpat, ya, bentuknya juga jelek sama dengan kita. Kalau diumpat kan wajahnya menjadi muram, menjadi itu, sama dengan itu. Kalau dipuji wajah kita juga wah sumringah, senang, dan sebagainya. Nah, air juga begitu. Ketika dibacakan doa, terus kristal air itu dilihat dengan mikroskop, ternyata struktur kristalnya itu bagus sekali. Semakin indah doanya, semakin bagus kristalnya. Jadi jangan heran ketika air, ya, dijampa-jampi, diberikan doa, terus yang berdoa itu memang ya tulus, ya kan, ya. Artinya yang berdoa itu lahir dan batin itu betul-betul tulus, maka air itu bisa menyembuhkan, ya. Sebenarnya bukan air itu menyembuhkan, karena airnya itu strukturnya itu benar, strukturnya itu bagus, ya kan, akhirnya bisa membetulkan kondisi-kondisi tubuh yang tidak bagus untuk kembali bagus, itu loh. Sehingga orang menyebut sembuh, kan gitu kan. Jadi badan kita itu kalau sakit, ya, itu sebenarnya cuma kondisi atau struktur dari hubungan molekul di dalam sel-sel ini tidak beres, gitu loh, ya. Makanya orang-orang yang pandai melakukan tindakan akupunktur, ya, dia bisa. Oh, ini yang dilewati ini, yang dilewati energi itu, ini kesumbat ini katanya. Wah, dicoblosi sama jarum-jarum sampai banyak mengikuti alur dari itu. Ya. Nah, di sini kita harus bisa memahami ternyata semua konstruksi, ya, sesuatu itu asalnya ya terkonstruksi dengan benar, gitu asalnya, gitu, ya. Cuma di dalam perjalanannya kebentur sana kebentur sini, jadi konstruksinya jadi buruk, ya kan. Nah, kalau pada makhluk hidup disebut ia telah menanggung karma,
makanya perlu memberesi karmanya, kan gitu kan. Ya. Jadi apa itu kita menjadi tahu satu persatu, ya. Nah, jadi tiap-tiap sesuatu berisi sang hidup, sehingga sesuatu itu disebut sebagai makhluk hidup. Jadi tidak ada makhluk yang tidak hidup. Nah, faktanya kok ada orang mati gitu kan? Iya, mati itu apa? Mati itu tidak terkoordinasinya, ya, tidak terorganisasinya unsur-unsur kehidupan tubuh kita. Jadi seperti jangankan kita, kan mesin saja, mesin ya kan, kalau semuanya akinya ukurannya benar, ya kan, kabel-kabelnya nggak ada yang konslet dan sebagainya, ya dia bisa dihidupkan. Ya, tapi kalau misalnya ada apa itu arus listriknya yang terputus atau akinya kurang kuat, ya, nah akhirnya juga tidak bisa dihidupkan gitu. Jadi hidup dan mati itu hanya kita lihat dalam konstruksi organisasinya. Gitu. Ya, karena kita ini dibangun atas sel-sel hidup yang banyak, jadi untuk menunjukkan utuh diri yang hidup, ya semuanya harus sehat kan gitu kan, semuanya harus sehat. Ya, jadi kan ini konstruksinya itu ada jantung, tentunya jantung yang sehat. Ya kan, ada ginjal-ginjal yang sehat, ada usus-usus yang sehat, hati yang sehat, dan semua organ tubuh sehat. Nah, manusianya sehat. Jadi di situ. Jadi seandainya manusia itu bisa menjaga tiap-tiap organnya yang menyusun dirinya itu sehat, ya kan, ya umurnya panjang. Jadi menurut penelitian ya, kalau secara normatif manusia itu dari kecil bisa ya menjaga kesehatannya, maksudnya menjaga kesehatannya itu ya kesehatan ginjalnya, kesehatan apa itu suborgan yang menghasilkan hormon dan semuanya itu sehat. Paling tidak manusia itu hidup antara 200 hingga 250 tahun. Ya, dengan kondisi cuaca iklim saat ini. Jadi kalau kondisi iklim yang lebih jauh lagi, yang tidak banyak apa itu gangguan, ya wajar. Misalnya Nuh bisa disebut usia 950 tahun, itu wajar gitu. Jadi itu sesuai dengan lingkungannya, ya kan. Nah, ketika sudah terorganisasi, jantung yang tumbuh di dalam diri kita ya tergantung kitanya, kita yang sudah wujud jadi satu ini yang memanage gitu kan. Sang diri kan jadi isinya, ya semuanya itu raganya, aturan ragamu gitu kan. Tapi sering isinya ini, sang dirinya ini gitu kan, ya terpesona oleh gerak dari lahirnya, ya kan. Jadi misalnya kita itu mau rekreasi mau punya tujuan sebagai musafir kemana, di tengah jalan kok ada tontonan yang menarik, akhirnya kita nonton, saking menikmatinya tontonan, ya kan, lupa jadwal yang dituju itu gitu kan. Lupa pulang ya Pak Kojim ya. Iya, jadi akhirnya gitu, lupa. Jadi itu banyak. Nah, siapa yang membuat apa ini terpesona itu bukan sang diri. Ya, karena sang diri sudah apa ini, anggap saja kita ini kudanya yang ditunggangi gitu kan. Lah kudanya kok mandek terus kita membiarkan kan gitu kan. Ya, kita mikir oh ya sebenarnya aja, mungkin kudanya lapar kan gitu kan. Ya akhirnya kita tidak bisa melanjutkan perjalanan. Ya. Nah, segala macam makhluk hidup yang ada di bumi ini sama-sama tercukupi kebutuhannya. Jadi tidak ada yang tidak tercukupi gitu loh ya. Ini juga perlu loh untuk kita melihat apa ini hubungan wadah dan isi itu. Jadi sama-sama terpenuhi. Ada angin, api, air, tanah, ada terang, ada gelap. Pokoknya ada, mungkin nggak bisa disebutkan lah ya.
ada bau, ada rasa, semua itu untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia. Jadi jangan dikira misalnya, oh bau bajin kok dibutuhkan manusia, dibutuhkan, ya. Sebab kalau bajin itu kan artinya ada satu proses yang sudah rusak tanaman itu atau makanan itu. Nah, karena struktur molekul kimianya itu rusak, jadi menimbulkan bau yang bajin, ya kan. Nah, kalau misalnya itu kita tidak ngerti apa bajin tanda rusak, kan ada istilah itu dulu di komik kecil itu, yaitu namanya Joko Budu, ya kan. Ketika ada mayat itu bau, ya kan, langsung tanya pada ibunya, itu apa Bu itu? Oh, itu orang mati. Kok baunya begitu? Ya itu baunya orang mati, makanya harus cepat-cepat dikuburkan gitu kan. Suatu hari ibunya itu kentut, ya kan, bau, waduh ibuku mati nih, langsung ibunya dikuburkan kan gitu. Nah, jadi ini penting. Jadi ada manis, ada itu, semuanya itu keperluan untuk manusia. Nah, jadi di situ, ya. Jadi kita tidak lagi kok aneh-aneh saja sih di dunia ini, kok ada wangi, ada bajin. Enggak, itu semua untuk mencirikan sesuatu. Itu sesuatu yang lagi diperlukan atau tidak, gitu loh. Jadi di situ ada pahit, ada itu. Contohnya misalnya obat-obatan yang herbal, misalnya yang pahit-pahit itu bisa menyembuhkan, ya kan. Jadi semua itu sudah ada ininya sendiri-sendiri gitu. Jadi istilahnya segala sifat yang ada itu bagian dari wadah dan itu diperlukan oleh isinya. Jadi di situ gitu loh ya. Nah, jadi kita pun begitu, ada perasaan bingung, ada senang, ada susah ya buat kita itu. Itu juga kita perlukan. Dapat dibayangkan ya, seandainya ya kan kita itu tidak punya rasa senang misalnya, ya, kita juga nggak bisa nikmati apa-apa. Seandainya tidak ada rasa susah misalnya, senang terus misalnya, akhirnya terjadi sesuatu yang membahayakan, kita tidak bisa menghindar. Ya, karena kita tahu kalau perang itu menyusahkan dan sebagainya, kita bisa menghindar. Jadi semua dibutuhkan, ya. Jadi cuma kita harus pandai-pandai untuk memainkan peran-peran itu. Kita juga mengenal keadaan yang disebut sementara. Kita juga mengenal apa yang dinamakan tetap, ya. Yang bahasa Jawa itu disebut ada owah, ada gingsir. Owah itu berubah, gingsir itu selalu bergerak atau selalu bergeser, ya. Jadi semua itu adalah realitas. Jadi realitas wadah dan isi. Nah, makanya kalau begitu, apa yang tidak seperti kena realitas wadah dan isi? Ya Tuhan, kan gitu kan. Karena Tuhan meliputi semuanya, ya kan. Nah, karena itu ya di dalam Al-Quran ya pada surat Al-Qasas ya, ayat apa itu 88 ya. Yeah. Di situ kan dikatakan kullu syai'in halikun illa wajhah. Ya, jadi di situ. Ya. Jadi di situ itu dikatakan bahwa segala sesuatu itu ya kan itu musnah, binasa. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Ya. Jadi segala sesuatu itu musnah kecuali ya kan wajahnya. Nah, jadi kesalahannya pada terjemahan itu ya dikatakan kecuali dia, ya. Kalau dia nggak pakai kata wajah, nggak pakai, ya. Jadi langsung aja ilahu, kecuali dia, ilahua, gitu loh. Nah, kenapa kok nggak dikatakan kecuali zatnya misalnya? Karena itu tadi kita sebenarnya gitu nggak bisa
ya meyakini bahwa segala sesuatu itu kosong dulu baru ada gitu loh. Jadi secara faktual itu selalu ada. Nah, selalu ada itu menunjukkan tadi karena kehadirannya. Makanya disebut wajah, ya, wajahnya. Nah, wajah, saya ini punya wajah, ya kan? Nah, jadi semua ini adalah wajah ilahi. Tapi kalau sudah ditunjuk satu persatu, bukan lagi. Makanya tadi saya katakan kan, jadi pangeran kui, katon Tuhan itu terlihat, dilihat, tetap bisa dilihat, tetapi kalau kamu sudah melihat sesuatu, ya bukan dia lagi, gitu loh. Jadi wajah, ya, semua ini adalah wajahnya. Makanya manusia tidak boleh melakukan kerusakan di alam ini karena semua ini wajahnya. Merusak berarti merusak wajahnya kan gitu kan. Jadi itu. Nah, jadi di sinilah kita pentingnya dalam kaitannya wadah dan isi, ya kan? Ada sikap manusia yang disebut menyepelekan, gitu loh. Ada juga yang menganggap, ada yang menyangka, mengira-ngira, ya, memuji, mencatat, mencintai, dan sebagainya terhadap wadah dan isi itu. Dan macam-macam. Tetapi itu semua memang diperlukan oleh manusia dalam hidupnya di dunia ini. Asalkan, ya kan, semua itu dijalankan dengan benar. Jadi di situ kan. Jadi tadi sudah disebutkan kan, semua sifat dan keadaan itu diperlukan. Cuma kan asalkan bisa dipahami, bisa dimengerti dengan benar. Ya. Nah, akibat, nah itu tadi kan, akibat menyepelekan, menyalahkan, menganggap dan sebagainya itu terjadilah di antara manusia itu ada yang merasa benar. Ya. Saya tidak mengatakan ada yang benar, ada yang merasa benar dan mungkin banyak, gitu kan. Terus ada yang dianggap salah, biasanya yang merasa benar menganggap orang lain salah, gitu kan. Terus ada yang merasa memiliki otoritas, ya. Sehingga ini kewajiban pemerintah, ya kan. Nah, jadi itu adalah karena pemahaman kemanusiaan yang itu tidak bisa memahami wadah dan isi dengan benar. Jadi akhirnya ada yang merasa, ini kewenangan saya, nah gitu kan. Nah, lahirlah ada penjajahan di dunia ini, ada pemerintah yang dituntut rakyatnya adil dan sebagainya, ya. Nah, di dalam ajaran yang memahami makrifat yang dalam, ya kan, apa yang dikatakan sebagai persangkaan-persangkaan itu, anggapan-anggapan itu, ya kan, itu tidak salah. Karena manusia itu melihat sesuatu kan dari sudut pandang. Tetapi keliru. Ini bahasa Jawa bedanya, salah dan keliru adalah dua hal yang berbeda, gitu ya. Jadi kalau saya itu lapar, ya saya makan, tidak salah. Tapi kalau yang saya makan itu melampaui batas dari jatah saya keliru, gitu loh. Jadi bukan salah, ya. Jadi seseorang itu disebut keliru, ya, karena belum mengerti hal yang sebenarnya. Ia belum mengerti karena ia tidak atau belum mau mempelajari hakikat hidup. Nah, jadi di situ, jadi keliru. Ya. Akibat dari itu, gitu kan, maka terjadilah di dunia ini, ya, kejadian-kejadian yang merugikan manusia bukan karena kesalahan manusia, tapi karena kekeliruan manusia. Itu nggak tahu orang Inggris itu di situ mana yang wrong, mana yang mistake. Jadi di situ ya, yang mistake itu. Katanya kalau mistake itu keliru kan, karena miss itu ya mau ngambil mau take tapi miss gitu, keliru kan gitu.
Nah kalau wrong ya memang wrong, salah gitu loh ya. Jadi di situ. Nah, kalau kita lihat kembali bumi ini sebagai tempat hidup kita, maka bumi berarti wadah bagi semua makhluk hidup yang ada di bumi itu. Dan sebagai wadah, bumi itu tetap bekerja dengan benar gitu loh. Kan kalau kita ini punya keris, ini kerangkanya ini kan kerangka ini diset sebagai kerangka yang benar, yaitu supaya kerisnya itu bisa masuk kan gitu kan. Jadi kalau apa ini kerisnya nggak bisa masuk berarti ada yang salah gitu loh ya. Nah jadi diset begitu di alam ini, makanya kalau kita ini luka ya, asal kita itu bersih loh ya, tidak kotor misalnya, maka tidak diobati apapun ya kering ya. Akan sering kan kita itu apa ya, misalnya kena pisau seret gitu berdarah, tapi karena tangan ini bersih hanya dalam beberapa waktu saja kering, terus akhirnya apa sembuh tanpa diobati sama sekali gitu loh. Nah itu menunjukkan bahwa wadah yang diciptakan Tuhan itu sebenarnya selalu bekerja agar isinya itu tidak rusak. Jadi di situ ya, manusia kan isinya, makhluk hidup isinya. Makanya di dalam Al-Quran kalau bumi itu tidak boleh dirusakkan, wala tufsidu fil ardh, jangan sekali-kali merusak bumi. Di tempat lain dikatakan ba'da islahaha, setelah perbaikannya. Nah, jadi itu. Ya. Tuhan memperbaiki bumi ya lewat mekanismenya tadi. Ya. Jadi terus akhirnya tanah yang kebanjiran dan sebagainya terus tumbuh lagi. Ya kan di Krakatau misalnya, setelah sekian ratus tahun, kalau Krakatau nggak meletus ya terus tumbuhan dan sebagainya. Jadi seperti itu. Ya. Nah, jadi bumi yang bekerja dengan benar yang sudah ditentukan oleh Tuhan itu, ya, tujuannya juga agar menjadi pelajaran bagi manusia. Jadi di situ, jadi supaya tidak sembrono lagi gitu loh ya. Jadi jangan karena manusia merusak terus wah ini kan kita lagi diazab Tuhan gitu kan. Ya Tuhan jadi kambing hitam terus kalau begitu gitu loh ya. Jadi kita ini sudah dihadirkan oleh Tuhan dalam bentuk wadah dan isi. Ya kan. Kalau wadahnya rusak ya isinya dong harus bisa membenahi, makanya jadi pelajaran gitu ya. Nah, jadi memperhatikan semua itu, manusia harus menggunakan panca inderanya, ya kan, dengan cermat, ya. Harus menggunakan panca inderanya dengan benar. Jadi telinganya digunakan dengan benar, matanya digunakan dengan benar, ya, penciumannya digunakan dengan benar, mulutnya digunakan dengan benar, itu semua itu. Ya. Nah, akan tetapi jika manusia dalam mempelajari ya realitas itu hanya berdasarkan gitu kan panca inderanya, kerja panca indera saja yang diliputi oleh prasangka atau kira-kira atau anggapan, ya maka akan bisa keliru. Makanya orang Barat itu selalu melakukan trial and error gitu loh. Maksudnya tidak sekali dibuat begini terus udah ini gitu. Jadi menghilangkan sejauh mana kualitas prasangka, maka dilakukan pengujian terus-menerus sampai ditemukan yang tidak mengalami persangkaan yang jauh, artinya meleset gitu loh ya. Jadi misalnya petani yang baik loh ya, kan setiap kali kalau hujannya itu misalnya kayak gini, terus nanti tahun depan dicatat lagi, sehingga gitu kan
karena catatannya itu sudah diulang-ulang dilihat, ya, maka dia bisa memastikan gitu loh ya. Wah, ini kok udaranya kayak gini, nggak bisa ini menghasilkan segini, gitu. Nah, bangsa yang begitu itu bisa maju, gitu, karena dia akan bisa meneliti sejauh mana ya kurangnya dan sejauh mana bisa dicapai. Nah, perlu diketahui bahwa kalau kita hanya prasangka, hanya sekedar kira-kira, yakinnya itu yakin katanya, pokoknya, yakin pokoknya, ya kan, itu justru akan menjadi ya sumber penutup yang sangat tebal. Jadi di situ, ya kan. Jadi begitu kita itu ya tidak terus ya merenungkan, tidak terus itu pokoknya Tuhan itu begini, pokoknya loh ya, bukan. Ya nanti ya sudah tertutup dari kebenaran yang sebenarnya. Jadi itu. Ya. Jadi akhirnya Tuhan disalahkan terus, ya Allah, kenapa sih jadi umat Islam itu kok di sana sini dicobai terus, diuji terus, kok dikalahkan terus gitu kan. Nah, jadi karena dirinya itu tertutup, nggak bisa melihat yang ada gitu loh. Jadi gampang diadu domba gitu ya. Nah, kita tahu akhirnya kan bahwa jagat raya ini ya, bumi yang kita diami ini kan itu memang tadi kan mengalami owalan ginsir, mengalami perubahan, mengalami pergeseran. Jadi nggak ada kan kita sendiri itu loh, wadah, ya, wadah kita ini, badan ini kan wadah, itu asalnya bayi loh. Ya, dalam proses owalan ginsir itu jadi apa ini kanak-kanak, terus lewat proses lagi owalan ginsir itu jadilah remaja, terus akhirnya jadilah dewasa, akhirnya jadi tua. Owalan ginsir ini, ya kan. Nah, kita harus tahu yang owalan ginsir itu adalah wadahnya, ya, bukan isinya. Nah, jadi kalau manusia itu yang owalan ginsir itu wadahnya, bukan isinya. Ya. Jadi di situ. Ya. Nah, jadi artinya apa? Ada yang selalu mengalami owalan ginsir dan ada yang tetap atau langgeng tidak mengalami owalan ginsir. Yang mengalami adalah wadahnya, yang langgeng adalah isinya, sang pribadi manusianya. Nah, ini belajar kita sangkan paraning dumadi itu nanti bagaimana ya sang pribadi ini akhirnya tidak terperosok ke wadah yang selalu membuat dirinya itu tidak bisa kembali, gitu loh ya. Jadi di situ ya. Jadi kita ini ya akhirnya harus berusaha memahami yang langgeng itu. Ya. Jadi itu tidak bisa hanya berdasarkan sekedar yakin, berdasarkan aku sudah percaya, aku sudah bersyahadat, tidak cukup. Ya. Kita kan tahu siapa yang kekal, ya Allah yang langgeng. Tapi kan isinya itu tadi juga ya manifestasi dari ilahi itu sendiri, gitu loh. Nah kalau di dalam bahasa Al-Quran kan dikatakan, ya kan. Jadi dikatakan wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi, ya. Apabila telah kami sempurnakan kejadiannya, ya kan, barulah kami tiupkan roh ke dalamnya. Nah, jadi di situ. Jadi kalau yang pengertian lahiriah dipelajari orang kan ketika umur 4 bulan sudah ditiupi roh. Bukan itu roh hidup namanya, tapi bukan roh yang wanafaktu fihi min ruhi, gitu loh. Iya. Nah, wanafaktu min ruhi itu harus kita sudah sempurna akal pikiran kita. Itu yang disebut apabila telah kami sempurnakan kejadiannya, ya. Jadi kejadiannya loh, bukan bentuknya, bukan rupanya loh, ya gitu. Ya, kejadian manusia itu kan lengkap, ada akal pikiran, ya. Ada alat-alat organ-organ yang digunakan untuk
memberdayakan akal pikiran dan hatinya. Ya, jadi di situ. Nah, jadi disinilah kita pelan-pelan nanti harus memahami alam langgeng. Jadi bukan hanya Tuhan. Kalau Tuhan sudah pasti langgeng gitu kan, tapi alam langgeng. Ya kan? Karena kan Tuhan itu menciptakan itu punya dimensi-dimensi. Dari dimensi yang dari langgeng dulu, terus kalau dalam bahasa matematika ngalami derivatif, turun sedikit, sampai alam kasar kan gitu kan. Nah, jadi di sini itu penting ya. Jadi kita harus cermat, jangan sampai kita tersesat jalan yang di dalam bahasa Jawanya kecelik ya, atau tak menemukan yang dicari. Nah, yang menjadi persoalan bagi manusia, apabila ia sudah tersesat, ia mudah menyatakan orang lain sesat. Nah, jadi gampang dengan belajar sekarang itu. Orang yang gampang membid'ahkan, menyesatkan itu karena ia tersesat. Oke, Pak, oke, keren. Jadi gitu. Benar. Kalau orang tidak tersesat, nggak akan membid'ahkan orang. Paling dilihat dulu, kalau kasihan ditolong, paling itu aja. Kalau bisa, kan gitu. Jadi kalau sudah mengatakan kamu tersesat, ya tandanya karena kita tersesat. Sama-sama tersesatnya kan gitu ya. Jadi di situ. Nah, jadi segala sesuatu yang ada di bumi ini ya memang bermacam-macam sifatnya. Namun yang diberi sifat luhur ya oleh Tuhan Yang Maha Esa itu hanya manusia. Nah, di sini mulai kita semakin dalam, ya kan? Mulai semakin dalam, belum dalamnya sekali, gitu. Jadi itu, ya. Jadi tidak mengherankan, ya, manusia itu bisa menguasai semua ciptaan Tuhan yang lain. Karena manusia, kalau di dalam bahasa Al-Quran dijadikan khalifah itu, gitu loh. Khalifah yang lalu, ketika kita bahas khalifah sudah saya sampaikan, khalifah adalah wakil, arti yang sebenarnya pengganti. Jadi Tuhan di dalam menghadirkan semua makhluknya yang dijadikan wakilnya itu manusia, gitu loh. Ya. Jadi bukan manusia itu penguasa, bukan. Jadi di situ. Ya, penguasanya tetap Gusti Allah, penguasanya. Gitu. Ya. Nah, oleh karena manusia itu diberi sifat paling luhur, ya paling lengkap, ya disitulah manusia nanti dimintai pertanggungjawaban tentang karunia Tuhan itu. Ya, jadi di situ, ya karena apa? Bagaimanapun manusia bukan makhluk sempurna, gitu loh, ya. Tapi makhluk yang harus menyempurnakan dirinya. Karena telah diberikan perlengkapan yang paling luhur di situ. Jadi kalau manusia tetap menjaga eksistensinya, jadi tetap menjaga eksistensinya bumi ini, jadi yang dijaga itu eksistensinya bumi, jangan dirusak. Maka tak ada satu makhluk hidup pun yang kekurangan sesuatu yang diperlukan untuk hidupnya. Itulah ada kisah, ada suatu zaman, ya. Hewan itu bisa hidup bersama manusia dan manusia hewan itu tidak merasa terganggu oleh kehadiran manusia dan manusia pun tidak merasa terancam oleh hewan itu, ya yang disebutkan bisa bersama ular, bisa bersama nah itu karena eksistensinya dijaga semuanya, ya. Kita juga bisa lihat hutan saja kalau tidak dirusak, hewan itu nggak ada kok yang itu membunuh manusia itu. Dia sudah tahu apa itu mangsanya sendiri-sendiri, ya. Nah, makanya kalau kita lihat di surat Hud surat 11 ayat 6, ya. Di sana ya dikatakan dan tak ada satu dabbah pun di bumi kecuali Allah yang memberi rezeki. Ya, ini kan apa itu penting. Jadi wa ma min dabbah fil ard illa Allah rizquha. Ya, jadi tadi dalam wadah dan isi kan Allah meliputi keduanya, meliputi wadahnya, meliputi isinya. Ya kan, maka Allah menyediakan
kebutuhan wadah dan kebutuhan isinya. Nah, makanya dia katakan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, ya. Jadi apa yang dibuang oleh tubuh manusia seperti air kencing dan kotoran manusia ternyata diperlukan oleh makhluk hidup yang lain. Ya. Itu kan siklus yang luar biasa, ya. Lalat butuh, ya kan, dan itu bagi lalat rezeki gitu loh. Tapi kalau manusia itu buang sampah sembarangan, ya kan, lalatnya akan berkerumun, akhirnya hinggap di makanan orang yang sehat, padahal tadi sudah kita buang gitu kan. Bagi lalat rezeki, bagi kita jadi penyakit, kan gitu. Nah, inilah yang disebut menjaga eksistensinya. Jadi di situ jangan sampai di bumi ini berkelimpahan kotoran yang akhirnya bisa merusak rezeki yang telah diberikan oleh Tuhan semesta alam kepada kita. Jadi satu, kalau kita sudah mulai bisa jaga eksistensi, itu adalah satu tahap kita kembali kepadanya. Nah, jadi ada 2 tahap, 3 tahap, tapi malam ini baru tahap 1 untuk kembali kepadanya. Terima kasih. Oke. Boleh tepuk tangan dulu dong buat Pak Koji Pak. Ini awal minggu langsung berat banget Pak ininya nih. Topik pembahasannya seru banget. Terima kasih Pak Koji. Ini lebih menyadarkan kita lagi, lebih membuat kita melek lagi, membuka lagi bahwa wadah isi wadah ini 2 hal yang sangat penting sekali, dan eksistensial Tuhan ternyata, ya kalau tadi statementnya Pak Kojim itu sangat membenarkan bahwa Tuhan itu lebih dekat dari urat leher, di mana saja kamu berada, jadi nggak pernah jauh lah. Yang sementara ini kalau dalam sistem pendidikan tuh Tuhan itu dijauh-jauhin terus gitu Pak Kojim, harus gimana lah, harus gimana lah, sampai ya pada satu titik ya akhirnya juga tidak bisa memahami esensial Tuhan, karena ya itu tadi pokoknya katanya. Yang saya sadar juga tadi Pak Kojim bilang kalau udah pokoknya katanya juga itu menjadi sesuatu hal yang nggak akan dapat esensinya. Itu satu. Yang kedua, luar biasa sekali tadi statement Pak Kojim tentang wajahnya Allah atau wajahnya Tuhan. Ketika kita merusak apapun, ya berarti kita juga lagi merusak wajahnya gitu. Itu jelek banget gitu. Itu luar biasa. Terima kasih Pak Kojim. So, teman-teman Ibu dan Bapak, karena ini sebentar lagi mau jam 9, saya banyak sekali sih sebetulnya yang mau saya tanya, tetapi ada satu, dan ini juga yang direct message juga udah banyak gitu. Jadi kita akan berdiskusi. Oke, Pak Kojim, tadi berbicara tentang pengenalan Tuhan gitu ya, pengenalan Allah gitu. Nah, mungkin dari semua list pertanyaan saya yang ingin disampaikan adalah alangkah lebih baik ketika generasi muda, putra-putri gitu misalkan, memahami atau mengenal Tuhan itu lebih dini gitu, ketika orang tuanya mengajarkan ketuhanan gitu. Nah, kira-kira tips and trick apa sih Pak Kojim ketika, kan sekarang banyak nih anak yang SMP atau SD mungkin nanya, "Mah atau Pak, Tuhan itu apa? Tuhan itu di mana? Tuhan itu gimana sih?" Nah, sementara ya dijawabnya kadang-kadang juga ya mungkin sesuatu hal yang tidak esensial gitu. Nah, gimana sih Pak Kojim memberikan pendidikan ketuhanan yang baik kepada anak-anak generasi yang akan datang gitu misalkan? Silakan Pak Kojim. Iya. Jadi kalau kita ingin mengajarkan anak-anak ini kan belum terlalu mampu menjangkau yang abstrak, iya kan. Nah, maka harus diwujudkan di dalam bentuk perilaku. Ya, kalau saya ini ngomongnya itu benar, gak bohong, itu adalah manifestasi atau wujud dari Tuhan itu. Artinya Tuhan itu lagi, ya kan, menyaksikan kita, karena Tuhan itu kan meliputi kita semuanya. Jadi jangan diwujudkan apa terus menjadi abstraksi, nanti bingung gitu. Ya. Kalau kita bisa baik sama orang lain, penuh kasih, ya itulah sebenarnya ya kan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, untuk mewujudkan itu kitanya yang harus, ya, dohir kita ini harus mewujudkannya. Lahiriah kita punya tangan, kita punya mulut, kita punya kaki, ya itu yang kita lakukan. Jadi sekali lagi jangan dibawa ke hal-hal yang abstrak, karena mereka belum sampai, ya kan. Begitu dibawa ke abstrak akhirnya jadi tinggal kepercayaan saja, tidak ngefek istilahnya gitu. Jadi itu. Oke. Makanya ada orang yang pernah bertanya ini, ya, begini, Pak,
katanya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Orang Islam ini kan yang sholat di masjid kan banyak. Tapi kok dibandingkan dengan negara Jepang, kita kok ya banyak kriminalitas, banyak Nah, itu tadi ya saya menerangkannya ya sederhana, karena orang meyakini Tuhan itu sebatas ia percaya, tapi ia tidak meyakini bahwa kita sholat itu memang untuk melakukan perbuatan yang baik. Nah gitu loh. Jadi kita sholat itu kita hanya daftar supaya tidak masuk neraka, supaya nah itu seharusnya kita seharusnya sholat itu kita wujudkan dalam perbuatan yang baik, amar ma'rufnya, ya, sehingga tidak ada lagi kemungkaran pada diri kita. Ya itu, jadi jangan dilihat dari sudut sekedar percaya aku sudah nulis absen, blong katanya kan gitu kan. Jadi gitu. Oke, Pak Kojim, terima kasih banyak. Intinya jangan dibawa ke yang abstrak, yang real saja. Oke, terima kasih Pak Kojim. Itu saya rasa sangat memberikan jawaban ya, apalagi kepada putra-putrinya yang sekarang lagi pasti banyak pertanyaan tentang itu, karena lagi happening gitu ya, lagi musim tentang pertanyaan spiritualitas seperti ini tuh lagi sering sekali didengar gitu intinya. Oke, terima kasih Pak Kojim. Mas BM silakan. Di-unmute dulu Mas BM, sorry. Ya. Halo, ya. Oke, terima kasih. Ini Mas Pak Kojim, saya mau bertanya. Kebanyakan umumnya saya lihat orang yang beragama, terutama dalam bentuk ibadah itulah kayak semacam banyak banyak mengeluhnya ketika dihubungkan dengan ibadah agama apapun, itu banyak bentuk mengeluhnya. Jadi bagaimana sih merasai sebuah bentuk ibadah itu? Karena kadang misalnya kita di Islam kadang terlambat sholat ataupun lewat waktu sholat itu kita langsung jelek merasa bersalah yang sangat dalam begitu. Jadi saya pikir apa itu memang beragama yang dirasai seperti itu, ataukah ada cara yang lebih untuk merasai bentuk ibadah itu tadi? Makasih Mas. Oke. Terima kasih Mas BM. Thank you Mas BM. Jadi kita beribadah yang paling utama itu kan menyadari apa yang kita lakukan. Jadi kalau di dalam surat Az-Zariyat ya, surat 51 ayat 56 kan dikatakan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali liya'buduni. Nah, salahnya liya'buduni itu diterjemahkan menyembah. Seharusnya melayani ya. Jadi melayani aku. Jadi kita hidup itu untuk to serve Tuhan gitu loh, untuk melayani Tuhan, memberikan servis yang baik kepada Tuhan. Ya, nah, itu caranya sederhana. Bangun tidur kita sehat, alhamdulillah. Ya, berarti inilah karunia Tuhan yang telah saya rasakan begitu bangun tidur. Nah, jadi mulai belajar untuk memantulkan segala kebaikan itu dari diri kita. Ya, makanya ada ajaran kelihatannya sepele itu kalau kita baca hadis itu kan gini, kalau kita berdoa pas bercermin bercermin itu bahasa Jawanya bahasa Indonesianya saya cakap gini, ya Allah jadikanlah budi pekertiku ini seperti Engkau telah menjadikan wajahku ini baik. Nah, jadi di situ artinya ketika kita bangun tidur terus mandi langsung berpakaian itu membawa misi bahwa keluar rumah itu adalah untuk berperilaku yang baik. Jadi misinya itu sudah begitu, gitu loh. Jadi kalau semua orang sudah tahu misinya begitu keluar rumah itu tadi, misinya itu adalah ya Allah jadikanlah perilaku atau budi pekertiku sebagus Engkau telah membaguskan
wajahku, ya kan? Jadi di situ. Jadi jangan dianggap yang rumit-rumit, yang kepikiran itu, gitu kan. Jadi apapun yang dilakukan langsung dipantulkan pada realitas, ya kan. Jadi kalau misalnya telah melakukan sholat, ya Allah telah aku tunaikan sholat, semoga sholat ini tetap memberikan pengaruh baik, mendorong diriku untuk berbuat baik. Nah, jadi tidak lupa gitu loh. Jadi itu. Nah, kesalahan kita kan itu tadi cuma absen. Alhamdulillah sudah plong kan gitu kan jadinya. Nanti di sini yang kita perlukan itu adalah refleksi dari apa yang kita lakukan. Nah, jadi itu. Oke. Terima kasih Pak Kojim. Ini ada pertanyaan menarik tentang salah dan keliru tadi. Jadi ini direct message, jadi tidak saya sebutkan namanya. Jadi pertanyaannya gini Pak Kojim. Orang-orang radikal yang menganggap agamanya adalah yang terbaik dan menganggap agama lain itu salah. Apakah mereka itu keliru memahami Tuhan? Bagaimana tanggapan Pak Kojim? Monggo Pak. Oh iya, dia keliru. Gitu. Kan gini kan, orang itu salah. Salah itu kan gini ya, bedanya dengan keliru ya. Kan gini, kalau misalnya sepatu itu memang dibuat untuk kaki kanan, ya kan, itu salah kalau dipakai pada kaki yang lain. Jadi kalau salah itu jelas duduknya. Itulah, kalau orang menyalahkan orang kan nggak tahu duduknya, dia hanya punya anggapan saja. Dia belajar, dia punya anggapan, ya kan. Terus orang lain dia karena tidak sama dengan dia dianggap salah, maka sebenarnya dia keliru, gitu kan. Oh, dia tidak pernah tahu kesalahannya di mana. Ya, jangan-jangan yang dia yakini itu juga salah, gitu. Itu. Makanya orang dalam, bukan hanya radikal, siapapun kalau sudah menganggap dirinya benar pasti menyalahkan yang lain. Yang lain juga nggak mau disalahkan, lalu ganti juga menyalahkan, gitu loh. Ya, kamu aja yang salah. Makanya saya dianggap salah, kan gitu jadinya. Ya. Jadi keliru itu kan proses, ya kan. Proses. Makanya gini, kalau di dalam ajaran Jawa itu, kalau engkau hendak pergi ke tempat tertentu, maka jangan salah memulainya. Jadi memulainya itu jangan salah gitu. Misalnya gini ya, saya itu mau menuju Surabaya dari Jakarta. Jelas itu harus menujunya ke arah timur kalau dari Jakarta itu, ya kan. Tapi saya berangkatnya itu langsung nunjuk, ya kita ke selatan aja terus, masalah gitu. Tapi kalau saya sudah ke timur, tapi di tengah jalan tidak tahu lagi kemananya, nah saya keliru jadinya, gitu loh. Jadi kalau salah itu pada titik awalnya, sedangkan kalau keliru itu pada prosesnya, gitu. Ya. Makanya jangan salah di titik awalnya. Jadi di situ supaya tidak keliru di perjalanan, gitu kan. Nah, padahal benar di titik awalnya, bisa keliru di tengah perjalanannya karena salah membacanya, salah memperhatikannya dan sebagainya. Nah, jadi intinya harus tidak salah, harus benar dulu berangkatnya, ya kan. Nah, dengan demikian bisa mencari jalan yang sesuai dengan perjalanan kita, bukan perjalanan orang lain, ya kan. Karena apa? Boleh jadi kan yang tuju sama, tapi posisi dia dalam mengambil langkah itu dari arah yang berbeda, ya kan. Jadi itulah lagu lama kan, banyak jalan menuju Roma. Jadi di situ. Jadi yang penting kan sampai di Roma kan itu kan. Mau lewat mana ya udah lewat mananya masing-masing ya Pak Kojim ya. Oh, iya. Yang penting ketika ditanyai kamu menuju siapa? Oh, pada Tuhan Yang Maha Esa, ya sudah kan gitu kan. Kecuali kan kalau lain kan. Ya, aku kan ateis, jadi aku nggak percaya ini itu. Nah, itu lain, bisa disalahkan dari sudut agama gitu kan. Tapi kalau hanya sama kok, saya juga pengen pada Tuhan Yang Maha Esa, ya udah
Nggak perlu kita itu, karena masing-masing orang itu punya titik arah berangkatnya. Oke. Ya, Oke. gitu. Oke. Pak Kojim, ini menarik sekali ya, tadi Pak Kojim ngomong ateis. Ini ada pertanyaan yang relate sekali dengan apa yang disampaikan tadi. Jadi pertanyaannya gini, bagaimana dengan orang ateis yang tidak percaya adanya Tuhan, namun percaya akan keagungan alam dan sekedar memandang sebagai proses ilmiah? Apakah orang ateis ini bisa dikatakan secara tidak sadar mengakui keberadaan Tuhan? Gimana menurut pandangan Pak Kojim? Silakan. Bukan, itu persepsi. Jadi yang umumnya orang itu ya kan percaya pada Tuhan itu kan persepsi. Nah, persepsi itu kan tidak bisa dihakimi gitu loh ya. Jadi di situ. Karena kan sebenarnya ya Tuhan itu kan juga persepsi. Kan tidak ada orang yang terus ketemu ya kan ada manggrong gitu. Aku ini Tuhanmu, ada begitu gitu. Nah, semua itu persepsi. Tapi persepsi itu ada yang dibangun sesuai dengan logika kulturnya. Itu loh. Lah, karena nabi-nabi itu di kultur masyarakat yang ya istilahnya itu melakukan sesuai dengan kulturnya tadi, melakukan pola-pola yang istilahnya ada ritualnya, ada itu ya. Dia kalau ditanya siapa itu yang disembah ya Tuhan. Jadi di situ. Makanya ilah kan itu kan. Nah, makanya di Al-Qur'an itu tidak ada pernyataan orang yang tidak punya Tuhan itu. Nah, itu kalau kita yang ada itu hanya orang itu bertauhid atau orang itu istilahnya menyekutukan Tuhan, musyrik. Jadi itu artinya tidak ada yang tidak bertuhan, itu tidak ada gitu. Nah, kalau untuk bertuhan itu ada yang lewat jalur kultural, ada yang lewat jalur rasional, ya kan? Yang penting kan tujuan orang bertuhan itu apa? Kan itu tadi kan akhirnya bisa kembali sesuai dengan hal-hal yang baik. Makanya orang Barat itu menyebut Tuhan itu God, ya kan? God itu, ya kan, berasal dari kata the good, ya kan? Jadi God itu dari the good, ya. Devil yaitu untuk iblis itu dari kata evil. Nah gitu, jadi the evil jadinya devil, jadi di situ. Jadi isinya cuma kejahatan. Lah makanya orang yang di negara ateis pun ya tetap ada orang yang berusaha baik, ya, ada orang yang buruk. Itu namanya karena persepsinya aja, ya kan. Buddha misalnya tidak pernah mengatakan masalah Tuhan ya dalam pengertian Tuhan Tuhan nggak pernah ya agama Buddha, tapi Buddha selalu mengajarkan jalan kebenaran. Nah jadi di situ ya kan, karena pada prinsipnya kalau jalannya sudah benar itu kan apapun namanya nanti yang bisa kau lampaui tidak jadi masalah gitu loh ya kan. Makanya kan Tuhan itu sendiri di Al-Quran disebut panggillah dia Allah Ar-Rahman atau nama apapun yang baik untuknya. Nah kesalahannya kan sudah dikatakan begitu tapi maunya enggak, Tuhan itu yang nyebutnya ini. Nah itu kesalahannya gitu kan. Iya gitu. Padahal sudah jelas-jelas kan Al-Asmaul Husna itu ditegaskan atau nama apapun yang baik baginya. Jadi serulah dia Allah Ar-Rahman atau nama apapun yang baik baginya. Nah, kesalahannya kita terlibat pada persepsi gitu loh. Jadi itu bukan pada isi tadi gitu loh. Kita membicarakan wadah dan isi. Orang itu ribut pada wadah gitu loh, tidak pada isi. Sehingga ada guyonan mana yang halal, ya kan? Ya, jadi ada apa itu? Kaleng isi minyak, ya kan? Ada yang namanya minyak samin cap babi atau minyak babi cap unta, kan gitu kan? Halal kan gitu kan? Nah, bagi yang ngerti, ya tentunya minyak samin cap babi yang halal.
bukan minyak babi cap onta. Jadinya itu kelemahan kita itu tadi mempersepsi wadah sebagai sesuatu yang absolut itu. Iya. Oke, Pak Kojim, keren banget. Terima kasih. Dan ini mungkin pertanyaan terakhir Pak Kojim sebelum nanti final statement. Ini dari Pak Rifki, karena waktunya singkat, jadi saya pilih nomor 2 pertanyaannya. Tadi dikatakan begini, kalau dikatakan keberadaan Allah itu lebih dekat dari urat leher, apakah itu ada pada setiap manusia atau hanya pada manusia pilihan saja? Bagaimana kaitannya dengan adanya malaikat yang ada di kiri kanan kita yang selalu mencatat baik buruknya kita? Gimana menurut Pak Kojim? Ini ada 2 pertanyaan yang sama, jadi saya ambil yang ini gitu, supaya itu bisa karena menjawab. keliru persepsi. Kan tidak ada di Al-Quran Allah lebih dekat dari urat nadi, itu tidak ada. Ya, yang ada itu adalah gitu loh. Ya kan, dan kami ya kan. Ya, itu lebih dekat ya kepada urat nadi daripada diri orang itu, gitu loh, daripada nafasnya orang itu. Nah, kami itu kan manifestasi dari keilahian. Lah, Allahnya sendiri sudah meliputi semuanya, nggak pakai lebih dekat lagi kalau sudah diliputi. Berarti bukan diliputi kalau masih lebih dekat itu. Ya, terus nempel kita itu. Sama kayak ikan lagi nyari air gitu ya Pak Kojim ya? Iya, kayak ikan di air. Nggak ada terus yang mana yang lebih dekat dengan air. Gitu. Oke. Ya. Kesalahan kita itu, ya itu tadi diterjemahkan dengan persepsi yang keliru. Gitu. Oh jelas-jelas sudah ayatnya itu bahwa Allah meliputi segala sesuatu. Ya kalau sudah Allah meliputi segala sesuatu itu ya tidak ada jarak terhadap siapapun. Gitu. Nah, yang disebut lebih dekat dari urat nadi kan karena manusia ini lebih mementingkan hawa nafsunya gitu loh. Nah kalau ya kan manusia itu mementingkan hawa nafsunya, semuanya akan tercatat kelakuan buruknya manusia itu. Karena utusan-utusan Allah yang disebut kami itu lebih dekat dengan urat nadi manusia daripada diri manusia itu sendiri gitu. Jadi itu yang ada pada surat 50 ayat 16 gitu kan. Itu wanahnu, nah, kan gitu wanahnu kan, bukan wa'ana kan di situ. Ya. Jadi di situ. Terima kasih Pak Kojim, terima kasih. Boleh tepuk tangan lu dong buat Pak Kojim. Saya rasa malam hari ini cukup pening ya. Cukup asik gitu. Kita banyak mendapatkan insight, kita banyak mendapatkan awakening gitu, dan insya Allah ini tadi kata Pak Kojim baru stage 1 nih gitu ya. Wah, masih panjang perjalanan kita. Oke, ini pertanyaan masih banyak dan yang resen mohon maaf sekali karena waktu sudah overtime gitu. Jadi mungkin insya Allah nanti di pertemuan yang akan datang kita bisa lebih banyak berdiskusi dengan Pak Kojim. So Pak Kojim, final statement silakan. Ya, jadi dari saya berusahalah menjadi orang ya kita semua ini untuk tidak cepat-cepat membenarkan persepsi. Jadi kita harusnya selalu melihat semuanya dengan bijak, ya kan, membaca segala sesuatunya dengan cermat, sehingga tidak keliru seperti tadi, ya kan, Tuhan dianggap lebih dekat dari urat nadi, padahal Al-Quran sudah menyatakan Tuhan itu meliputi semuanya. Nah, jadi itu kenapa? Karena manusia salah persepsi di dalam membaca Al-Quran. Jadi, maka kita harus cermat, tadi kan dikatakan, belajarlah kita ini untuk memperhatikan sesuatu dengan cermat, sehingga tidak tumpang suh, tidak tumpang tindih antara pernyataan yang satu dengan pernyataan yang lain. Dari situ kita bisa mengenali wadah dan isi dengan benar. Jadi konsepnya ini kan masalah wadah dan isi gitu. Sehingga tahu kalau kita sebut isi ya isi, kalau kita sebut wadah ya wadah gitu. Jangan wadah kita sebut isi, isi kita sebut wadah. Nah itu yang membuat kacau semuanya itu. Oke, makasih Pak Kojim sekali lagi. Boleh tepuk tangan untuk Pak Kojim. Pak Kojim sehat-sehat selalu. Pokoknya jangan bosan untuk kembali ke dialog positif, karena saya rasa masih banyak hal yang penting untuk kita
buka untuk kita renungi dan untuk kita sadari. Terima kasih Pak Kojim sekali lagi. So, final statement tadi mengakhiri jumpa kita malam hari ini. Semoga malam hari ini ada manfaat. Semoga malam hari ini tidak hanya dapat knowledge-nya, tetapi mari kita transformasikan knowledge ini menjadi akhlak dan perilaku. Karena output dari semuanya adalah akhlak dan perilaku. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.